Aku biasa dipanggil Ikal. Aku seorang sarjana ekonomi, kawan. Tapi nasibku saat ini tidak terlalu baik. Sama dengan sepatuku itu. Using, bekas. Mimpi. Semua dimulai dari mimpi. Aku bekerja keras untuk meraih mimpi. Dari murid SD yang hampir roboh di pedalaman Belitung. Aku melompat jauh hingga kuliah di Universitas Indonesia. Hingga lulus. Tapi kini aku jadi tukang sortir di kantor pos. Aku rela bekerja apa saja demi mengejar mimpiku. Namun ini bukanlah pekerjaan yang aku sukai. Karena aku tidak percaya pada tukang pos. Nanti aku ceritakan kenapa aku tidak percaya pada tukang pos. Sejak kecil aku suka menulis. Orang-orang yang dekat denganku juga mengatakan aku punya bakat jadi penulis. Tadinya aku berpikir dengan cara inilah aku bisa mengubah jalan hidupku dengan menulis novel. Tapi tulisanku selalu ditolak. Dialah penyebab semua ini. Sepupuku sendiri, pembawa brengsek. Ia yang membuatku memelihara mimpi yang ternyata kosong. Dia mengajakku mimpi sangat tinggi. Dan di mana dia sekarang? Dia malah pergi menghilang tanpa kabar, meninggalkan aku sendirian dan membusuk selama 3 tahun di tempat ini. Benar-benar brengsek. Inilah mimpi itu, kawan. Ia membuatku percaya bahwa kita bisa mengejar mimpi sampai ke Paris menjelajahi dunia. Ikal, ayo cepat Pak. Kita sudah ketinggalan angkutan perahu. Mau kemana kita, Pak? Pagi itu, Ikal dan ayahnya menjemput Arai di rumahnya. Ikal bertemu Arai beberapa tahun sebelumnya. Di saat aku baru saja kehilangan sahabat kecilku, Lintang. Kami menerima kabar kalau salah satu seorang paman jauhku baru saja meninggal dan yang tersisa dari keluarganya hanyalah satu orang anak laki-laki, garis keturunan terakhir yang tersisa dari keluarganya. Anak itu adalah Arai. Telah berjam-jam dia menunggu kami menjemputnya. Tak terbayang olehku anak sekecil itu harus jadi sebatang kara, jadi batas penghabisan keturunan keluarganya, simpai keramat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Paman. Aku sudah lama menunggu Paman. Iya, Rai. Tadi kami lama mencari rumahmu. Maklum, sudah tua Paman nih. Oh iya, Rai. Ini anak Paman seumuran sama kau. Ikal dan Arai cuman saling memandang dan tersenyum, tidak satu kata pun yang mereka ucapkan. Rai, cepat bereskan pakaian kau. Kita berangkat sekarang juga. Iya, Paman. Dalam perjalanan di atas perahu berlayar, mereka memulai percakapan. Kal, aku punya mainan. Aku sendiri yang buat loh, Kal. Ikal dan Arai memainkan permainan, dan mainan tersebut adalah gangsing yang terbuat dari bambu. Mereka berdua memainkannya sambil tertawa. Coba pegang, Kal, dan putarkan. Ya, Masih ada lagi. Tenang. wah, apa itu? Cita-cita aku ingin keliling Eropa, Kal. Aku ingin menggapai cita-cita aku, Kal, sampai ke Eropa dan sukses. Awas gila kau, Rai.
Dari mana kau mendapatkan uang? Ke Eropa itu harus mempunyai banyak duit, Rai, bukan kertas. Kau lihat saja nanti, meskipun kita dari keluarga yang susah, tapi tidak pernah aku patah semangat untuk menggapai cita-citaku. Kamu juga harus semangat, oke boy? Siap, Rai. Kita kejar mimpi kita sampai keliling Eropa dan kuliah di sana. Rai memang seorang anak yang luar biasa. Meskipun dia keturunan terakhir dan tidak punya siapa-siapa lagi dari batas keturunannya, tapi dia tetap semangat dan ceria. Seharusnya Ikal yang menghiburnya, tetapi malah sebaliknya Ikal yang dihibur oleh dia. Keesokan harinya mereka berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat. Disitulah ada seorang anak yang tampak gugup. Dia bernama Jimron. Jimron juga mempunyai cerita hidup yang sedih. Ibunya meninggal saat dia masih kecil, dan ayahnya juga meninggal terkena serangan jantung. Di sanalah Jimron menjadi gagap. Kemudian Jimron dirawat oleh seorang pendeta Geopani yang tadi laki-laki mengantar Jimron ke masjid. Tapi ia menginginkan Jimron untuk belajar ilmu agama di rumah Kong rohani. Bagaimana film koboynya, Kyle? Aku ingin menjadi koboi, Kal. Hahaha. Kamu ingin menjadi apa, Kal? Mantap sekali, Rai, filmnya. Aku ingin menjadi Indiannya, Rai. Kalau kamu, Jimron, mau jadi apa? Aku ingin mempunyai kuda karena aku senang sekali sama kudanya. Mereka bertiga menjalin persahabatan dengan erat sampai mereka pindah ke Manggar untuk sekolah dan memulai kehidupan baru untuk mengejar cita-citanya keliling Eropa. Kalian harus tahu betapa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kalian mampu menyusun kata-kata itu dengan indah, bukan saja kalian mampu membuat karya-karya yang luar biasa, tapi kalian juga bisa membuat orang lain tergentar oleh apa yang kalian tulis dan kalian ucapkan. Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Sebelum mulai kelas hari ini, mari kita petikan kata-kata yang memberikan inspirasi. Bila mata dibayar oleh mata, maka dunia akan buta. Mahatma Gandhi. Tidak semua yang dapat dihitung diperhitungkan, dan tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung. Albert Einstein. Cerdas sekali kau anak muda. Masa muda, masa yang berapi-api. Haji Roma Irama. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu dari sayapmu. Iwan Fals. Tapi cinta lengkapi kita. Keesokan harinya, Arai membawa sebuah peta dunia untuk mengejar mimpi ke Paris. Jadi gini rencananya, kita kalau sudah lulus SMA dengan nilai terbaik, lalu kita berangkat ke Jakarta, kuliah di sana, lalu kita kejar mimpi kita ke Paris. Sambil kuliah di Paris, kita jelajahi Eropa, Afrika. Seperti kata Pak Balya, ini harus jadi mimpi kita. Kita harus bekerja keras, lebih keras lagi sekarang untuk berangkat ke Jakarta. Nanti di Jakarta, kita bisa cari kerja yang lebih tinggi gajinya untuk biaya hidup kita di Paris dan keliling Eropa. Gimana boy? Setuju?
Mari kita ke Paris dan kejar mimpi kita. Jelajahi Eropa dan Afrika. Kita jelajahi dunia. Kita cari kerja, boy. Mari. Selamat siang, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Kami bertiga ingin melamar kerja di sini. Apakah Bapak membutuhkan kuli? Selamat siang. Oh, kalian bertiga mau kerja di sini? Aku tidak butuh kuli lagi di sini. Sudah penuh. Paman, tolonglah kami. Terima kerja di sini. Kami sangat membutuhkan pekerjaan untuk menabung. Iya, Pak. Tolonglah kami. Kami bisa melakukan apa saja. Bayaran kami tidak besar. Kemana lagi kami harus mencari kerja? Sudah keliling kemana-mana, ke seluruh pasar, di Manggar. Iya, Paman. Biarkan kami bekerja di sini. Kami punya tenaga kuat, Paman. Seperti tenaga kuda. Iya, kalian saya terima kerja di sini. Asal kalian disiplin. Aku tidak senang orang yang tidak disiplin sudah pulang sekolah. Kalian harus bergegas ke sini terus. Jam 6 sore kalian baru pulang. Mengerti? Terima kasih banyak, Paman. Kami pasti disiplin. Akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan tetap di tempat Pak Alung. Mereka beruntung bisa bekerja. Selain uangnya lumayan, mereka hanya bekerja saat pulang sekolah dan ikan datang saja. Mereka bisa fokus sekolah dan melanjutkan mimpi mereka. Kal, Bron, mari kita tabung uang yang kita dapatkan untuk berangkat ke Jakarta dan mengejar mimpi. Kita harus ingat kata Pak Bal ya, boy. Bukankah seberapa besar mimpi kalian, tetapi seberapa besar kalian untuk mimpi itu. Kita harus usaha yang gigih, yang dibutuhkan kita pasti bisa menggapai semua mimpi itu. Bebaskan mimpi kalian, ambil resiko yang paling tinggi, supaya hidup kalian lebih kaya akan pengalaman dan raih cita-cita. Mulai hari itu, hidup kami dipenuhi gairah. Semangat kami akan ke Paris. Kami belajar dan bekerja ekstra keras agar dapat keliling Eropa dan Afrika sampai keliling dunia. Mari bekerja, boy. Semangat! Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Pagi itu Ikal mendengar kabar bahwa pertambangan timah di Gantong runtuh. Akan ada pemecatan karyawan. Semua karyawan dipecat, termasuk ayahnya. Ikal dan Arai sangat terpukul mendengar kabar itu. Mereka pun pulang ke Gantong. Apapun yang terjadi itu, semua terjadi sudah. Jangan bersedih kalian. Harus tetap sekolah. Kalian besok berangkat lagi ke Manggar sekolah. Di sana biar ayah cari pekerjaan lagi. Aku akan berhenti sekolah. Aku akan kerja buat ayah dan ibu. Ya, Paman. Kami akan kerja untuk membantu perekonomian. Tidak perlu. Kalian yang rajin sekolah, kejar cita-cita kalian. Pokoknya kalian berdua berangkat ke Manggar sekolah lagi. Malam itu keyakinan mimpi mereka pun mulai pudar dan goyah. Jangankan ke Paris, ke Jakarta pun mereka tidak akan mampu.
Ibu, ini ada uang hasil kerja aku sama Arai. Pakailah untuk kebutuhan di sini. Namun Arai tetaplah bersemangat, mengajak mereka bekerja dan sekolah kembali. Hati Ikal sangat hancur, namun Arai dan Jimron selalu menyemangatinya. Kal, sudahlah, jangan bersedih. Kita jalani saja. Iya, Kal. Ayo kita bekerja lagi dan menabung. Kal, mungkin di mata kau, aku ini macam orang gila yang tidak menerima kenyataan, yang hanya bisa ketawa. Ayahku sering diceritakan, aku Kal, bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk hatimu. Tapi lalu dia pergi meninggalkan aku sendiri. Aku sangat ketakutan, Kal. Tapi kau harus tahu, Kal. Pertama kali aku melihat kau dan ayah kau menyebut aku setelah ayah aku meninggal, rasa takut aku, rasa sedih aku hilang seketika. Aku yakin kalau kau dan ayah kau adalah orang-orang yang akan menyelamatkan. Keyakinanku untuk tidak pernah menyerah dalam bermimpi, kalau tidak hanya mimpi dan harapan orang macam kita akan mati. Semangat, Kal. Mari kita kejar mimpi. Ikal, Arai, dan Jimron kembali ke sekolah. Mereka bertiga kembali sekolah untuk mengejar mimpi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk para pelopor. Siap, Pak. Mereka bertiga kembali sekolah dan mengejar semester akhir dengan semangat juang. Gigi tiga mereka tancap. Buku apa tuh? Cepatlah, kau habiskan dulu makanannya agar kita bisa nyaman belajar. Dasar kau makan mulu. Cepat habiskan. Mari belajar agar nilai kita bagus. Hari Senin kini tiba. Ikal bersama Arai dan Jimron berangkat ke sekolah karena ada upacara bendera. Lalu Pak Muster memberikan sambutan. Surat undangan sudah dikirim ke orang tua kalian. Semoga mereka tidak dibuat malu di pengambilan rapat besok. Ayahnya adalah juara 1 seluruh dunia. Safari 4 itu adalah baju istimewa ayah. Cuma dipakai untuk peristiwa yang ia anggap luar biasa. Mengambil rapot Ikal dan Arai adalah salah satu peristiwa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Pak. Akhirnya mereka mendapatkan nilai yang terbaik. Ikal, Arai, dan Jimron lari senang, lalu pergi ke pekerjaannya. Kalian juara lagi ya? Bagus. Lagi Kak nilainya. Aku kasih kopi gratis buat kalian. Alhamdulillah. Terima kasih, Paman. Ya. Selesai pekerjaan, Ikal dan Jimron pulang. Tapi Arai pulang paling akhir. Dia sering menghilang. Selesai bekerja, sepertinya ada sebuah pekerjaan lain yang dia lakukan. Bron, kau lihat Arai? Sudah larut malam dia belum juga pulang. Kamu tahu Arai di mana? Aku tidak tahu, Kal. Rai cuma bilang mau pergi sebentar. Katanya ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Dia bilang seperti itu. Kemana kau, Rai?
Mau pulang atau tidak, aku tunggu kau. Pintu pun aku tidak kunci. Malam itu, Arai tidak pulang ke rumah. Esok paginya Jimron mendengar suara kuda di depan rumah. Jimron seperti bermimpi. Lalu Jimron lari keluar rumah. Dan benar, itu bukan mimpi. Kuda itu memang ada, dan yang menungganginya kuda tersebut adalah Arai. Jimron tersenyum lebar dan senang sekali. Bron, kesini. Tidak apa-apa. Kuda ini baik. Naiklah. Ayo, naik. Bawa kuda ini ke Delaksmi. Ajaklah Delaksmi naik kuda ini. Baik, Rai. Pegang dulu, Rai. Aku takut. Jimron pun menunggangi kuda keliling kampung bersama Laksmi, perempuan idamannya. Dasar kau, Rai, seniman kelas kakap. Dari mana kau dapat kuda itu, Rai? Aku dapat kuda ini di saudagar kampung seberang sana. Makanya aku sering pulang malam. Kau dapat uang dari mana? Pasti mahal itu sewa kudanya. Dengan biayanya yang lumayan. Tapi tidak apa-apa. Aku ingin membuktikan kepada Jimron bahwa kuda itu ada, Kal. Cerdas kau, Rai. Hatimu bagaikan salju. Kebaikanmu akan selalu kita ingat. Dan kau juga tidak lupa sama Jimron yang memimpikan kuda. Tidak perlu kau memujiku seperti ini, Kal. Aku hanya ingin menyenangkan hati Jimron. Sudah lama dia bermimpi ingin memiliki kuda. Untuk sementara aku sewa kuda untuk dia seharian penuh. Lalu, setelah Jimron punya tabungannya, dia baru bisa membeli kuda ini. Hari itu tiba, di mana Ikal, Arai, dan Jimron berpakaian rapi untuk berangkat ke sekolah dan menyaksikan pengumuman kelulusan sekolah. Akhirnya mereka lulus dengan nilai yang luar biasa. Kemudian Ikal dan Arai melanjutkan kuliah ke Jakarta. Sang pemimpi siap untuk melangkah. Raih tanganku jika kau ragu. Bila terjatuh ku kan menjaga. Kita telah Sesuai dengan rencana mereka, akhirnya mereka lulus sekolah. Mereka berangkat ke Jakarta untuk masuk Universitas Indonesia dan lalu mengejar mimpi mereka untuk bisa ke Paris. Hari itu tiba, Ikal dan Arai bersiap-siap untuk berangkat ke Jakarta. Dan seluruh orang tua masyarakat mengantarkan mereka termasuk Pak Mustar. Ikut mengantarkan mereka ke pelabuhan untuk ke Jakarta. Assalamualaikum. Rai, kau hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Kamu pasti sukses di sana. Ini aku siapkan untuk kalian. Isinya sama rata seperti yang kau bilang dulu, Kak. Kalian ke Paris dengan kuda-kudaku. Makasih, Bron. Baik-baik kau di sini, Bron. Gapai cita-cita kau di sini. Sukses terus, Bron. Sama-sama. Aku tidak akan melupakan kalian berdua. Kalian sahabatku yang baik. Aku di sini dan kejar mimpiku. Selamat tinggal kawan-kawan baik di sana. Jangan lupakan aku. Terima kasih, Mak. Pak. Dan kalian semua doakan aku ya. Aku berangkat. Mereka kuliah di Jakarta dengan semangat gigi 3 untuk mengejar mimpi hingga akhirnya mereka lulus kuliah di Universitas Indonesia. Kemudian mereka mencari kerja
untuk mengumpulkan uang dan mengumpulkan informasi beasiswa pasca sarjana ke Paris. Akhirnya Ikal mendapatkan pekerjaan di kantor pos, tetapi Arai belum mendapatkan pekerjaan. Tapi bukan Arai sang pemimpi kalau dia kehilangan semangatnya. Kal, lihat dulu nih Kal. Tadi aku baca di koran, langsung aku bawa korannya. Ini yang kita cari Kal. Yang benar saja kau Rai. Ini benar atau tidak? Paris Kal, Paris. Hahaha. Kau harus cepat selesaikan tulisan kau. Rai, tapi jurusan kau tidak ada di koran ini. Nanti aku cari info lagi Kal. Siapa tahu saja ada. Aku jalan dulu Kal. Mau kemana kau? Hari itu adalah hari terakhir aku melihat Arai. Setelah itu dia menghilang meninggalkan aku dengan membawa celengan kuda pemberian Jimron. Namun hari ini segala sesuatunya jadi jelas bagiku. Sesungguhnya dia sudah banyak membantuku dan membekaliku untuk selalu percaya pada mimpiku. Arai, maafkan kemarahanku. Semoga kau baik-baik saja dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Izinkan aku mencoba ke Paris kawan, atas nama mimpi dan semangat kita. Jimron, semoga kudamu bisa membantuku ke Paris. Bismillah. Akhirnya Ikal daftar sendiri beasiswa pasca sarjana ke Paris dan ia mengajukan dulu proposal tulisannya. Karyamu sungguh luar biasa. Luar biasa anak muda. Proposalmu sungguh overwhelming. Saya harap kamu bisa lulus dan mendapatkan beasiswa ini. Tunggu kabar dari kami. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Saya berdoa supaya kamu bisa lulus dan bertemu lagi dengan Arai. Sebenarnya Arai juga ada di kantor itu, namun berbeda ruangan. Dan sama Arai juga mengajukan proposal beasiswa pasca sarjana ke Paris. Dan akhirnya selesai mengajukan proposal, Ikal dan Arai bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Rai! Kal! Gila kau Rai, dasar seniman kelas kakap. Haha, maaf. Kau juga di sini ternyata Kal. Aku juga bingung kau ada di sini. Kemana saja kau selama ini? Aku di Kalimantan Kal. Hah? Kalimantan? Kalimantan itu tempat yang sulit kirim surat. Kalau aku kirim surat, kau pasti paksa aku untuk suruh pulang. Lagi pula, bukankah kau tidak percaya pada tukang pos? Aku sudah kenal kau Kal. Aku juga tidak enak sama kau Kal. Jadi pengangguran di Bogor dan numpang hidup sama kau Kal. Sementara aku yakin di Kalimantan aku bisa mendapatkan pekerjaan dan mulai bisa menyusun proposalku untuk beasiswa ini. Aku pikir kita tidak akan bisa bertemu lagi, Rai. Alah, kau pikir aku lupa soal Paris Kal? Kau pasti maki aku kan? Waktu aku pergi dan tinggal sendiri di Bogor. Tapi aku yakin sama kau. Pada akhirnya, kau pasti sadar bahwa bermimpi adalah sesuatu yang indah. Dan aku yakin nasib akan mempertemukan kita lagi. Iya, Rai. Eropa Kal, Eropa. Hahaha. Salju, Rai. Salju. Paris Kal, Paris. Hahaha. Akhirnya Ikal dan Arai mendapatkan beasiswa pasca sarjana ke Perancis. Setelah itu,
Arai lulus dan menjadi dosen tetap di Institut Teknologi Bandung. Dan Ikal menjadi penulis novel terkenal yang dikenal dengan nama Andrea Hirata, yang terkenal novelnya Dia Itu Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, dan yang lainnya.